Masih ingatkah, para sobat di tahun 1998? Ini adalah tahun di mana seluruh Indonesia berduka. Seluruh wilayah Indonesia semua orang bergerak, melakukan kerusuhan di segala tempat. Mulai hari inilah, terbentuknya kisah yang tidak akan mungkin terlupakan dan menjadi sejarah kelam bagi rakyat Indonesia. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini tidak akan terlupakan. Kerusuhan massa ini mendemonstrasikan anti pemerintah dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Peristiwa ini terjadi di kota Medan, Jakarta, dan Surakarta, dengan disambut insiden kecil di wilayah lain Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan, dan banyaknya pengangguran massal. Kerusuhan ini berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintah Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Semua barang dijarah dan berakhir dengan kerusuhan. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan dan Surakarta. Terdapat ratusan keturunan Tionghoa yang mengalami kerugian dalam kerusuhan tersebut. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang pergi meninggalkan Indonesia. Amuk massa ini membuat para pemilik toko tersebut ketakutan dan menulisi toko mereka dengan tulisan milik pribumi, agar terhindar dari amuk massa. Maka dari itu banyak sekali kita lihat di pagar toko banyak bertuliskan pribumi. Karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian genosida terhadap orang Tionghoa. Genosida adalah sebuah pembasmian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud menghilangkan atau membuat punah bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944, dalam bukunya Axis Rule in Occuped Eropa yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani. Genosida merupakan satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Walaupun kerusuhan di tahun 1998 ini masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat. Semua ini hanya menjadi misteri. Semoga tidak akan terjadi lagi peristiwa yang seperti ini lagi di Indonesia tercinta. Saya dari Naskah Dunia mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir.